شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي. شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. إنني سعيد عشت من جديد بفعل ما أريد باسمك قيومي أصحو من نومي، بك يحلو يومي يحلو يومي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد ربي كم أعطيت ولروحي أحييت، نورت طريقي ورزقت وعافيت. أشعر باطمئنان قلبي فيه آمان، ينبض بالإيمان شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي. شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. إنني سعيد عشت من جديد بفعل ما أريد باسمك قيومي أصحو من نومي، بك يحلو يومي يحلو يومي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي.
كم أعطيت ولروحي أحييت، نورت طريقي ورزقت وعافيت، أشعر باطمئنان قلبي فيه آمان، ينبض بالإيمان لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا إنني سعيد عشت من جديد بفعل ما شكرا لك ربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi bersama saya di hari kedua kajian Madrasah Series. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Dalam rahmat dan karunia-Nya, pada malam hari ini kita kembali diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, taib, pada malam hari kedua ini terlihat peserta kajian ada yang baru, ada juga peserta di malam pertama kemarin. Semoga Allah beri istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Nama Ana Adi Juardi sebagai moderator kajian kali ini. Ana merupakan tim dari Binbas Travel, yang dimana Binbas merupakan sebuah perusahaan yang bernama PT Binbas Internasional yang memiliki bisnis unit umroh dan halal tour di bawah naungan GSIS Group bersama dengan PT Garuda Sistem Interindo dan PT Garuda Sistem Probetek. Ini merupakan kajian pertama kami sebagai bentuk dari Corporate Social Responsibility Binbas yang akan dilaksanakan insya Allah minimal sebulan sekali. Selain melayani tamu Allah, besar harapan kami di Binbas Internasional ini dapat berperan juga sebagai kegiatan dakwah untuk umat. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki hari kedua dalam rangkaian Madrasah Series menyambut Zulhijjah. Sebuah majelis ilmu yang insya Allah menjadi wasilah bagi kita semua untuk menambah bekal, menatah hati, dan mempersiapkan diri menyambut hari-hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kedua malam ini, insya Allah kita akan menyimak nasihat dari pemaparan ilmu daripada guru kita, Ustadz Samsam Nur Hidayat Hafizahullah. Sudah bersama dengan kita di tengah-tengah kita, beliau merupakan Dai Kota Bogor. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Ternyata Ustadz Samsam ini satu alma mater kampusnya dengan saya. Masya Allah. Masya Allah, Ustadz. Baik,
Ustadz Samsam ini berdomisili di Bogor. Jadi kalau ada jamaah yang ingin bertemu bertatap muka dengan beliau, boleh nanti membuat janji, bisa dengan kami sebagai perantara atau bisa langsung pada beliau. Beliau juga aktif sebagai imam, sebagai khatib, dan juga pengisi kajian-kajian. Beliau juga merupakan salah satu alumni dari Universitas Juanda Bogor dan juga memiliki pendidikan non formal di berbagai kitab-kitab, ada Safinatun Najah dan lain sebagainya, sampai Riyadhus Shalihin dan juga fikih dakwah. Beliau juga bermulajamah dan talaki ke berbagai syekh, masyayikh yang juga memiliki sanad keilmuan yang insya Allah sampai kepada Nabi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Bagi yang ingin bertanya nanti bisa di akhir pembahasan atau bisa melalui kolom chat Zoom ini. Diperbolehkan juga jika ikhwan fillah ingin bertanya di luar tema kajian. Insya Allah untuk membuka majelis kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Samsam Nur Hidayat Hafizahullah, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal alaih masyhur Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita, suri tauladan terbaik sepanjang kehidupan, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu walaupun secara online untuk mengadakan kajian madrasah series ya dalam menyambut bulan Zulhijjah. Dan tema yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini, bagaimana kita menyambut bulan Zulhijjah, terutama persiapan hati menuju ke Baitullah. Teman-teman, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum bicara tentang bagaimana persiapan hati menuju Baitullah, pertama saya ingin sampaikan tentang bagaimana kemudian tentang keutamaan bulan Dzulhijjah sedikit. Jadi kalau kita perhatikan ayat di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surah Al-Fajr ayat kedua. Di situ Allah berfirman, walayalin ashr, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Nah, para mufassir itu berbeda pendapat apa yang disebut dengan malam-malam yang 10. Sebagian pendapat mengatakan malam-malam yang 10 ini adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa malam-malam yang 10 itu adalah 10 hari. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa yang disebut dengan dan malam-malam yang 10 itu
adalah yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat dikatakan di pertama di bulan Zulhijjah. Ketika ditanya mana yang lebih bagus, mana yang lebih utama, apakah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Ternyata para ulama mengatakan kalau berkaitan dengan malam harinya, maka 10 hari pertama di bulan Ramadan itu jauh lebih utama. Sebaliknya, kalau berkaitan dengan siang harinya, maka 10 hari pertama itu jauh lebih utama. Sementara kalau berkaitan dengan malam harinya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu menjadi begitu luar biasa. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, disinilah kemudian di antara keutamaan 10 malam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyampaikan, "Ma min ayyamin al-amalus salih." Jadi kata Nabi SAW, tidaklah hari-hari yang kalau kita beramal saleh fiha, di malam-malam tersebut, ahabbu ilallah, itu lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, dengan jihad di jalan Allah?" Maka Nabi menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika min syai' au kama qala." Kata Nabi SAW, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kharaja, yang keluar dari rumahnya, binafsihi wa malihi, dengan dirinya dan membawa hartanya, falam yarji' bidzalika min syai', dan dia tidak kembali dengan membawa sesuatu apapun. Nah, dari sinilah kemudian para ulama mengatakan bahwa bulan Zulhijjah, terutama di 10 hari pertamanya, itu memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Nah, di antara amalan yang hendaknya diperbanyak ternyata di bulan Zulhijjah itu, salah satunya adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, buat kita yang punya kelapangan rizki, kemudian kesempatan waktu, maka silahkan untuk bisa berangkat haji. Kalaupun mungkin kita tidak berangkat haji, ya maka tahun-tahun setelahnya kita usahakan bisa berangkat untuk umroh. Kenapa haji dan umroh itu satu hal yang begitu penting? Karena ada banyak riwayat, ya salah satunya Nabi SAW pernah menyampaikan, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma." Al-umratu ila al-umrah. Dari umrah ke umrah itu, kafaratun lima bainahuma, akan menghapuskan dosa-dosa kita di antara keduanya. Wal hajjul mabruru, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada pahala yang lebih pas, tidak ada pahala yang lebih tepat buat orang yang melaksanakan haji dan hajinya mabrur, illal jannah, kecuali dia mendapatkan surga. Ya, maka tentu untuk kita bisa datang ke Baitullah, baik melaksanakan ibadah haji dan umrah, satu hal yang penting untuk kita persiapkan adalah mempersiapkan hati. Ustadz, kenapa harus mempersiapkan hati? Karena hati itu muara dari segalanya. Kita pernah dengar ada satu riwayat, Nabi pernah mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Sungguh dalam diri seorang manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau segumpal daging itu baik, saluha sairu jasadih, maka akan baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, sebaliknya kalau segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka akan rusak seluruh jasadnya. Ala wahiyya al-qalb, apakah segumpal daging itu?
maka segumpal daging itu sungguh adalah yang disebut dengan hati. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana persiapan hati ya menuju Baitullah. Bagaimana persiapan hati menuju Baitullah. Sehingga ibadah ke Baitullah itu bukan hanya sekedar ibadah fisik. Walaupun para ulama mengatakan ibadah haji dan umroh itu memang lebih dominannya ibadah fisik. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa ada aspek hati atau ada aspek ruhiyah yang sebetulnya harus kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pasca ibadah haji dan umroh tersebut. Nah, ini satu hal yang sangat kemudian penting buat kita untuk bagaimana mempraktekkan hal ini sehingga ibadah haji atau umroh yang kita lakukan, kunjungan kita ke Baitullah terutama misalkan kalau ada rizki di bulan Dzulhijjah bisa melaksanakan ibadah haji, itu benar-benar maksimal. Saya suka melihat ada beberapa jamaah kalau misalkan berangkat umroh itu dia menganggap kalau ibadahnya lebih cepat itu lebih bagus. Ya, ketika saya mendampingi beberapa jamaah, terus ada jamaah cerita, Alhamdulillah Ustadz, tadi saya tawaf 10 menit selesai. Ya, padahal harusnya ibadah itu makin lama justru makin bagus. Sebagaimana kita melakukan sholat, ya. Kalau sholat itu kan makin lama makin bagus. Begitu juga tawaf, begitu juga sa'i. Kalau dalam haji nanti ada melempar jumroh dan lain sebagainya, maka setiap proses ibadah itu bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana benar-benar itu menjadi sebuah kenikmatan. Ya, kita tahu bahwa Nabi SAW itu ketika beribadah, contoh Nabi ketika sholatnya begitu lama. Dan ternyata ketika sholatnya begitu lama, Rasul alaihi salatu wassalam ditanya oleh Ummul Mukminin. Makanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin itu pernah mengatakan begini, "Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna." Ketika menjelaskan bagaimana sholat malamnya Nabi, Ummul Mukminin menjelaskan, jangan bertanya bagaimana bagusnya sholat Nabi wa tulihinna dan bagaimana panjangnya sholat Nabi. Ya, sampai dikatakan itu 2 kali. Jangan nanya bagaimana bagusnya sholat Nabi dan bagaimana panjangnya sholat Nabi. Dan ternyata Nabi itu kalau sholat itu menikmati sampai membaca ayat Al-Quran begitu luar biasa panjang. Saking menikmatinya. Sampai disebutkan dalam banyak riwayat kaki Nabi alaihi salatu wassalam karena sholat yang begitu lama kakinya bengkak-bengkak. Ditanyalah oleh Ummul Mukminin, ya Rasulullah, agofarta ma qaddamta wa ma akharta. Wahai Rasulullah, bukankah sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Ternyata menarik jawaban Nabi, kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Tidakkah engkau senang ketika aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ternyata Nabi SAW ibadahnya dalam rangka bersyukur. Apa ciri ibadah? Kalau kita bersyukur, ternyata setiap proses yang kita kerjakan dalam ibadah tersebut kita nikmati. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi menikmati setiap ibadah tersebut. Nah, apa saja persiapan hati itu untuk menuju ke Baitullah, ke tanah suci? Pertama, tentu dalam seluruh kitab-kitab fikih, penjelasan para ulama, biasanya yang dijelaskan ini yang pertama, ya, sebagai persiapan hati adalah meluruskan niat, adalah meluruskan niat. Ya, niat dalam rangka hanya ingin mendapatkan pahala keridhaan dari Allah dan juga dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang pertama adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim sebelum berangkat ke Baitullah itu meluruskan niat. Apa sih niatnya? Jangan sampai kemudian ketika kita berangkat ke Baitullah ternyata niatnya pengen dipanggil orang Pak Haji ya, atau dipanggil orang Pak Umroh gitu. Atau misalkan supaya ada status sosial, oh dianggap ke Mekah dan lain sebagainya. Makanya para ulama sangat perhatian berkaitan dengan niat. Dalam bab apapun biasanya berbicara tentang niat. Contoh, dalam kitab Al-Adhkar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu menjelaskan tentang bagaimana urgensi niat dalam kehidupan. Berapa banyak amalan yang kecil
tapi kemudian pahalanya besar di sisi Allah karena niat, dan berapa banyak amalan yang besar sebaliknya kecil pahalanya di sisi Allah juga karena niat. Makanya ada pernyataan Imam An-Nawawi, kata beliau, an-niyatu mi'yarul amal. Niat itu barometernya amal. Kalau bahasa kitanya, teman-teman, niat itu adalah motivasi. Apa sih motivasinya saya berangkat umroh? Saya berangkat haji? Apa motivasi saya ngaji nih malam ini? Apakah hanya sebagai menggugurkan kewajiban? Ya, atau karena diperintah oleh pimpinan? Atau karena memang kebutuhan? Karena memang kita butuh dengan ngaji gitu kan? Nah, maka tanyakan pada diri kita sendiri, apa niatnya? Apa motivasinya? Orang misalkan ketika penjahat itu ditangkap, ya, maka kan kenapa kenapa kok penjahat itu gak ada dieksekusi langsung sama aparat gitu kan? Kenapa ditanya dulu? Karena yang digali oleh penegak hukum itu salah satu apa motifnya? Karena ternyata beda motif, nah itu beda hukumannya. Orang nyuri sendal, nyuri sendal. Motifnya karena apa? Oh ternyata motifnya dia nyuri sendal tuh karena 2 hari belum makan, dia lapar. Sama orang yang mencuri sendal karena memang profesinya adalah pencuri sendal. Itu hukumannya pasti berbeda, ya. Makanya an-niyatu mi'yarul amal. Motivasi itu barometernya amal. Maka di dalam ibadah pun begitu. Orang misalkan kan kalau dalam kriminal kita ada pembunuhan. Hukumannya beda antara pembunuhan berencana sama pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, itu pasti berbeda. Itulah yang kemudian teman-teman disebut dengan motivasi. Motivasi itu penting. Bahkan sebagian ulama pernah mengatakan an-niyatu tamyizul adati 'anil ibadah. Niat itu, motivasi itu membedakan mana adat, kebiasaan, mana ibadah. Bisa jadi ibadah yang kita lakukan itu rusak karena niat. Sebaliknya, amal dunia saja, nah amal dunia itu bisa mendapatkan pahala kalau niatnya bagus. Saya sering sampaikan contoh, misalkan orang itu makan. Makan itu hukum asalnya mubah. Teman-teman mau makan silahkan, gak makan juga silahkan. Gak makan gak dapat dosa, makan juga gak dapat pahala. Tapi ternyata kalau motivasi makannya karena bersyukur, niatnya karena bersyukur, ternyata kita dapat pahala loh. Ada hadis misalkan riwayat Imam Ibnu Majah. Apa kata Nabi SAW? At-ta'imu syakiru bimanzilati saimi sabir. Orang yang makan sambil bersyukur, nih, orang yang makan niatnya karena bersyukur, bimanzilati saimi sabir. Kedudukannya, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa sambil bersabar. Puasa di sini maksudnya puasa sunnah. Jadi orang yang makan sambil bersyukur, pahalanya, kedudukannya sama dengan orang yang berpuasa sambil bersabar. Saya sering tanya, kalau makan dan puasa pahalanya sama, kira-kira mending makan apa mending puasa? Ternyata mayoritas jamaah jawab mending makan, Ustaz. Emang kita mah senangnya makan, gitu kan? Dan ternyata makan itu kalau sambil bersyukur, itu dapat pahala. Ya, berarti karena apa? Niat, amalan dunia tuh. Teman-teman jalan-jalan. Teman-teman melakukan perjalanan ke suatu tempat jauh dan seterusnya, ya. Tapi niatnya karena ingin melihat kebesaran Allah, itu dapat pahala tuh. Atau mengamalkan ayat Al-Quran. Ustaz, emang ada ayat Quran suruh jalan-jalan? Ada. Ya. Jadi teman-teman ini yang bekerja di travel, travel itu kan suruh jalan-jalan berarti kan? Ya, terutama jalan-jalannya umroh, ada mungkin jalan-jalannya wisata halal. Ternyata jalan-jalan tuh bisa dapat ibadah loh. Nanti teman-teman silahkan buka surat Al-Mulk, ya, surah Tabarok ayat 15. Allah berfirman di situ, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Allah berfirman yang artinya, "Huwallazi, dialah Allah, alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan, yang telah menciptakan bumi itu mudah untuk dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di muka bumi dengan kakimu itu kemanapun kamu kehendaki. Wa kulu mir rizqih, dan kata Allah, makanlah dari rizki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu." Jadi ini perintah untuk jalan-jalan, ya. Allah suruh bumi itu mudah untuk dijelajahi, silahkan jalan kata Allah. Makanya lihat, kalau lihat dari sudut pandang sejarah,
Setelah Rasulullah SAW wafat, ternyata banyak sahabat itu tidak tinggal di kota Madinah. Tapi banyak sahabat justru menyebar ke negeri-negeri lain. Ada sahabat yang ke Syam, ada sahabat yang ke Irak, ada yang ke Mesir, bahkan ada sahabat yang sampai ke Uzbekistan, ya. Namanya Kutsam bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ini artinya apa? Jalan-jalan pun yang itu seakan-akan amalan dunia, kalau niatnya benar, motivasinya benar, itu bisa mendapatkan pahala. Apalagi kalau kita berangkat menunaikan ibadah haji atau umroh. Nah, itu sudah jelas-jelas ibadah, maka satu hal persiapan hati yang pertama adalah meluruskan dan mempersiapkan niat. Ya, makanya hadis niat itu kan panjang tuh. Eh, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niat. Ya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap segala sesuatu itu tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, dia akan dapat dunia itu. Awim ra'atin, atau dia hijrah karena mengejar seorang perempuan. Dia mencintai, menyukai seorang perempuan. Ya, fa awim ra'atin yankihuha, atau dia mengejar seorang perempuan karena ingin dinikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka seseorang berhijrah tergantung motivasinya apa gitu. Nah ini teman-teman, maka memperbaharui, memperbaiki niat ini sebagai langkah awal dalam mengkondisikan hati kita, ya, menuju Baitullah. Karena tidak ada kebaikan apapun tanpa memperbaiki niat. Ya, niatnya apa Ustaz? Tentu niatnya itu ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas itu apa? Memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Ada perkataan yang menarik dari Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan begini, tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Kata beliau begini, tarkul amal, meninggalkan amal kebaikan, li ajlin nas, karena manusia, riyaun, itu termasuk riya. Wal amalu li ajlin nas syirkun. Sementara beramal karena manusia itu syirik. Ninggalin amal kebaikan karena manusia riya, ya, melakukan amal kebaikan karena manusia itu syirik. Orang nggak mau misalkan, aduh, saya mah nggak mau berangkat umroh, nggak mau berangkat haji, takutnya nanti dianggap ria. Justru kata Fudail bin Iyad, itulah ria. Sebaliknya, wal amalu li ajlin nas. Kalau beramal karena manusia itu syirik. Syirik apa? Syirik kecil. Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Kata Nabi, hal yang paling aku takutkan atasku umatku adalah syirik kecil. Ketika sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ar-riya. Syirik kecil itu termasuk diantaranya adalah riya. Nah ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai persiapan hati bisa berangkat ke Baitullah, ya, yaitu dengan meluruskan niat. Yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita meluruskan niat, maka yang kedua adalah kita berusaha untuk mensucikan jiwa. Dengan apa? Dengan memperbanyak taubat, ya, dengan memperbanyak taubat. Ini satu catatan penting. Kadang banyak orang yang belum mau berangkat haji atau umroh misalkan, dia gak mau berangkat. Kenapa? Aduh Ustaz, saya takut kalau di Mekah, di Madinah, amalan saya kan masih jelek, masih buruk, masih banyak dosa. Khawatirnya nanti saya dibalas di sana. Ada satu poin penting, bahwa Mekah Madinah itu bukan darul jaza, bukan tempat untuk membalas setiap amal, bukan. Ya, darul jaza itu nanti di akhirat. Jadi kalau Mekah dan Madinah itu bukan darul jaza, bukan. Cuman memang kadang-kadang ada satu dua yang itu sebetulnya bukan dibalas, tapi Allah mengingatkan kepada kita. Saya tahun 2023 tuh ngajak paman saya berangkat umroh, ya. Setelah kepulangan dari Taif, setelah city tour ke Taif, kemudian mampir di satu tempat, ya. Tiba-tiba sandal paman saya tuh hilang gitu. Dan yang menarik, hilangnya tuh cuma satu. Ketika ditanya, ya, tadi katanya sandalnya masih ada di sini, sekarang nggak tahu satu lagi kemana.
Akhirnya karena ini sebetulnya Allah ngingetin aja, ya, bukan dibalas, bukan. Cuman Allah ngingetin aja. Coba apa? Coba ada kesalahan apa gitu, istighfar lah, ya. Dan ternyata beliau mengakui. Apa kata beliau? Kata beliau begini. Saya tuh suka ini katanya, suka menyembunyikan, dan beliau tuh kan deket sama anak kecil, senang sama anak kecil. Jadi kalau lagi ke masjid, kadang-kadang suka ngumpetin sendal anak-anak, dan yang diumpetinnya satu lagi. Dan ternyata beliau dikasih, ya, diingatkan gitu, pas di sana hilang sendal dan hilangnya cuman satu gitu. Nah ini, dari hal-hal seperti inilah kemudian kita dianjurkan, ya, untuk memperbanyak taubat, untuk mensucikan diri kita dengan memperbanyak istighfar, ya. Kenapa? Karena manusia itu kan sejatinya kita tidak akan lepas dari yang namanya dosa dan maksiat. Ada satu riwayat sering kita baca, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Disebutkan kullu bani Adam, setiap anak Adam itu khatta'un. Dia punya salah, dia punya dosa. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah dan berdosa at-tawwabun, mereka yang bertaubat. Jadi sebaik-baiknya orang yang berdosa dan bersalah, itu mereka yang bertaubat. Maka kita tidak akan lepas dari yang namanya dosa. Nah, dalam Islam tidak ada istilah manusia yang suci. Maka persiapan hati berikutnya yang kedua, ketika kita mempersiapkan diri ke Baitullah, itu hendaknya memperbanyak taubat, membersihkan diri, ya. Makanya kenapa ada sebagian orang kalau sebelum berangkat umroh atau haji, itu kan bermaaf-maafan atau minta maaf, terutama kepada orang-orang terdekat, ya. Karena walaupun betul umroh dan haji itu menghapuskan dosa, tapi kalau bisa di sini juga ketika kita punya dosa di sini, maka berusaha kita untuk bertaubat dulu. Ya, apa makna taubat, Ustaz? Taubat itu secara bahasa ar-ruju' min maksiatillahi ila ta'atillah. Jadi yang disebut dengan taubat itu kembali dari kemaksiatan kepada Allah kepada ketaatan. Dan syarat tobat kata para ulama ada tiga. Syarat tobat itu ada tiga. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan syarat taubat itu ada tiga. Satu, menyesal. Jadi tidak ada taubat kecuali orang itu harus menyesal dulu. Jadi jangan sampai bertobat tapi bangga kepada dosa-dosa yang telah lalu, ya, yang pernah dilakukan. Yang kedua, syarat taubat itu kalau mau diterima, yang kedua adalah mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Karena setiap kebaikan yang kita kerjakan itu akan menghapuskan keburukan. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, yudhibnas sayyiat, akan menghapuskan keburukan-keburukan. Jadi setiap amal baik, ya, kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan amal keburukan. Dan orang beriman itu salah satu cirinya dia senang dengan kebaikan, ya. Man sarra hasanatahu fahuwa mu'min. Siapa yang senang dengan amal kebaikan, maka dia termasuk orang yang beriman. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, teman-teman, syarat taubat yang ketiga, ya, adalah berkomitmen untuk tidak kembali pada dosa itu lagi. Ustaz, kalau sudah komitmen, berjanji tidak kembali pada dosa itu lagi, gimana kalau melakukan dosa itu lagi? Ya tobat lagi, ya. Dosa lagi Ustaz, ya tobat lagi. Dosa lagi, tobat lagi. Ada satu prinsip yang harus kita pegang, yaitu Allah tidak akan pernah bosan sampai diri kita sendiri yang bosan. Maka ketika kita ingin berangkat ke Baitullah, berangkat haji atau umroh, salah satu hal yang harus dilakukan adalah membersihkan jiwa, membersihkan diri dengan memperbanyak tobat dan istighfar. Tiga syarat tobat itu, jika seandainya dosa kita berkaitan dengan Allah, melanggar haknya Allah. Tapi teman-teman, kalau seandainya dosa kita berkaitan dengan manusia, maka ada yang keempat syaratnya.
Syarat yang keempat ya adalah kalau dengan manusia minta halal. Kalau dengan manusia minta maaf. Kalau kita pernah ngambil haknya dikembalikan. Kalau kita berhutang tapi niat tidak membayar maka dibayar hutang. Nah, jadi empat. Nah, maka perbanyaklah sebelum ke Baitullah tuh bertobat, ya, bertobat. Kenapa? Karena banyak kadang-kadang begini, dosa-dosa kita tuh atau misalkan kita tuh terhalang untuk bisa berangkat ke Baitullah, salah satu penyebabnya apa? Karena dosa-dosa yang belum ditobati bisa jadi. Jadi jangan terlalu pede, ya. Ada orang kan kadang-kadang kita terlalu terlalu pede, ya, terlalu apa namanya? Pede dengan diri kita sendiri. Padahal ya jelas kita itu banyak sekali dosa, bahkan maksiat yang bisa kita lakukan. Nah, yang ketiga teman-teman yang dimuliakan Allah, di antara poin yang ketiga ya adalah menguatkan doa. Persiapan hati itu, satu niat, yang kedua memperbanyak taubat dan istighfar, yang ketiga menguatkan doa, terus-menerus berdoa sehingga kita selalu terpaut terikat dengan Baitullah. Ya, misalkan kita boleh baca doa misalkan Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam wa nabiyyikal mukarram hajjan wa umratan bi ahsanil hal. Ya Allahumma rzuqni, ya Allah berikan rezeki kepadaku ziyarata baitikal mu'azzam untuk menziarahi Baitullahmu yang agung. Wa nabiyyikal mukarram dan untuk menziarahi nabimu yang mulia. Bi ahsanil hal dalam kondisi yang terbaik, dalam keadaan ibadah yang terbaik. Terus menerus doa itu. Dan ternyata kadang-kadang begini. Banyak hasil-hasil dalam kehidupan kita itu bukan dihasilkan oleh ikhtiar, tapi banyak ya hasil-hasil yang dihasilkan dalam kehidupan kita ternyata terjadi karena doa-doa kita. Teman-teman coba nanti dirasakan ya. Kadang-kadang pencapaian-pencapaian yang kita rasakan hari ini itu bukan hanya karena ikhtiar kita. Bisa jadi yang paling penting adalah justru karena doa-doa kita. Dan kita kadang sadar begini, oh ternyata aku hari ini jadi seperti ini, itu berkat doaku 10 tahun lalu bisa jadi. Atau berkat doaku 20 tahun lalu gitu. Dan kadang kita baru sadar sekarang. Maka untuk membangun spirit datang ke Baitullah pun, salah satu yang harus dibangun adalah jangan lupakan untuk memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa. Bagaimana doa ini luar biasa. Bahkan bukan hanya doa, kita juga merefleksikan bagaimana kemudian perjuangan Rasulullah SAW di Makkah dan Madinah sehingga kita terpaut dengan dua kota suci ini. Ya, ini satu hal yang teman-teman penting dalam kehidupan kita. Dan berkaitan dengan doa, Nabi kan pernah mengatakan dalam banyak riwayat, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Ya, doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Jangan lupakan, ya. Dan doa juga sama Allah agar mengkondisikan hati kita dengan hati yang terbaik. Kita kan kadang-kadang lupa tuh, ya. Saya sering mendapati kalau orang mau berangkat umroh itu, yang ditulis itu kan biasanya ngelis tuh, list apa yang harus dibawa. Bahkan ada banyak orang kalau berangkat umroh yang di list adalah list belanjaan, proposal belanjaan. Ya. Padahal yang lebih utama ketika di tanah haram, proposal yang harus kita kita lakukan adalah ya proposal doa. Jangan sampai pas di tanah suci kita kehabisan doa. Maksudnya begini, saya doa apa lagi ya nih di depan Ka'bah? Kayaknya semua permintaan, semua keinginan, semua harapan, hajat, semuanya sudah disampaikan ya kepada Allah di depan Ka'bah, di depan multazam gitu. Jangan sampai begitu. Tapi tulis proposal doa, doa saya mau jadi apa nih? Ya. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah, satu hal yang penting ya. Jadi jangan lupa ini doa ini satu hal yang penting, jangan sampai kemudian ditinggalkan dalam kehidupan kita, ya, terutama ketika kita ingin mempersiapkan hati. Jadi doa agar kita apa? Agar kita tertaut dan terpaut dengan Mekah,
dengan Madinah, dengan tempat-tempat suci, ya. Bahkan kita tahu misalkan dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Salat di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Salat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Bahkan ada hadis yang mengatakan la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah engkau melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Apa tiga masjid itu? Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, ya, wa masjidi hadza, dan masjidku ini maksudnya Masjid Nabawi, dan yang ketiga wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Nah, ini latihan, ya, hati kita bahwa ternyata salah satu mempersiapkan kondisi hati kita, persiapan hati menuju Baitullah, selain kita kemudian meluruskan niat, ya, kemudian yang kedua taubat dan istighfar, yang ketiga adalah memperkuat doa-doa kita di hadapan Allah. Karena tidak ada batas bagi Allah dan hambanya ketika hambanya itu selalu berdoa. Makanya ada ayat di surat Al-Baqarah contohnya, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan ketika hamba-hambaku meminta kepadaku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa setiap hambaku apabila mereka berdoa. Falyastajibu li, maka bersegeralah berdoa kepadaku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya mereka mendapatkan hidayah. Maka doa ini satu hal yang luar biasa, ya. Bahkan usahakan membangun suasana Mekah, Madinah, Tanah Haram itu mungkin di rumah kita, supaya kemudian bisa berusaha untuk dikabulkan oleh Allah setiap harapan kita. Yang berikutnya, teman-teman yang dimuliakan Allah, ya, hendaknya kita melatih diri kita dengan kesabaran. Sabar itu apa, Ustaz? Sabar itu artinya bertahan. Sabar itu kalau lihat definisi bahasanya, habsun nafsi ala man'illah. Jadi yang disebut dengan sabar itu habsun nafs, menahan diri ala man'illah, dari apa yang dilarang oleh Allah. Jadi mohon maaf, yang namanya sabar itu bukan diam. Namanya sabar bukan kalau dipukul pipi kanan, dia menyerahkan pipi yang kiri, bukan. Tapi yang namanya sabar adalah habsun nafsi ada manillah, menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Dan ternyata untuk ke tanah suci pun itu perlu sabar, ya. Contoh, saya suka mendapati jamaah-jamaah Indonesia ini kadang perhatian dengan amalan sunnah, tapi lupa dengan amalan wajib. Kalau ada jamaah haji atau umroh baru datang itu, yang diceritakan, oh alhamdulillah, tadi saya depan Ka'bah bisa mencium Hajar Aswad. Bagus gak nyium Hajar Aswad? Bagus. Tapi ingat, mencium Hajar Aswad itu adalah amalan sunnah. Tapi menyakiti orang lain, berlaku zalim pada orang lain, itu termasuk perkara yang diharamkan. Maksudnya begini, jangan sampai kita kemudian melakukan amalan yang haram, ya, kezaliman pada orang lain untuk mengejar amalan sunnah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu kan berfirman, "Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Kata Allah, "Inni, sesungguhnya aku haramtu dzulma." Aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku telah menjadikan di antara kalian itu menjadi perbuatan yang haram, kezaliman itu. Maka pesan dari Allah, fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Nah, hati-hati. Kita mengejar amalan sunnah, tapi kemudian sikut sana, sikut sini, bahkan dorong orang gitu ya, sampai misalkan orang terjatuh demi untuk mencium Hajar Aswad. Padahal kita tahu mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Sementara menyakiti orang lain, berlaku zalim pada orang lain, itu hukumnya haram. Jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang haram untuk mengejar perkara sunnah, ya. Nah, ini kadang-kadang yang kurang diperhatikan oleh banyak kan di antara kita, ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, di situ tidak, akhirnya makin
mohon maaf ya, haji umroh tuh jadi kayak seru-seruan gitu. Diceritain, oh tadi saya dorong-dorongan sama orang ini, saya eh, apa, kan suka ada yang cerita gitu tuh. Saya udah aja tarik aja jenggotnya dia kan, saya kan kecil ditarik aja gitu. Ini hati-hati ya. Jangan sampai kita mengejar amalan-amalan yang sunnah, tapi kemudian mengerjakan perbuatan yang haram. Maka disinilah kemudian kita melatih kesabaran. Karena hati itu perlu dilatih untuk sabar. Sabar itu tadi saya sampaikan, habsun nafsi ada mana'illah. Menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Jadi sabar itu bukan diam. Dan kunci kemenangan dalam hal apapun ternyata sabar. Contoh, ketika Allah menjelaskan bagaimana tentara Talut ya dan tentara Jalut itu berperang, ada satu ayat yang menarik tuh di surat Al-Baqarah. Disebutkan kata Allah begini, "Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar." Kata Allah, "Falamma maka tatkala ketika fasala Talutu bil junud apa berpisah Talut dengan tentaranya, qalu mereka mengatakan menjelaskan nih, fasala. Fasala itu menjelaskan Tolut kepada tentaranya. Apa kata Tolut? Innallaha mubtalikum binahar. Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sungai. Jadi orang kan perang zaman dulu tuh jalan, perjalanan jauh gitu kan. Pasti bawaannya lapar, haus. Kalau menemukan sungai, bahagianya luar biasa. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar. Faman syariba minhu falaisa minni. Siapa yang minum dari air sungai itu, kata Talut, falaisa minni, dia bukan dari golonganku. Faman syariba minhu, siapa yang minum dari sungai itu, dia bukan dari golonganku. Ya, wa man lam yat'amhu fa innahu minni, tapi siapa yang tidak memakannya, tidak mengambil air untuk diminum yang banyak itu, fa innahu minni, ya, maka dialah dari golonganku, illa man ightarafa ghurfatan biyadih, kecuali dia yang menyiduk air itu secukupnya dengan tangannya. Apa yang terjadi? Fasyaribu minhu, kebanyakan tentaranya Tolut itu fasyaribu minhu, minum, ya, fasyaribu minhu illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit. Nah, di ujung ayat yang menarik kemudian Allah sampaikan begini, kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak golongan yang fi'atin qalilah, golongan yang sedikit, ghalabat, mengalahkan, fi'atan katsiratan biiznillah, golongan yang banyak dengan izin Allah. Berapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak karena izin Allah. Apa ujung ayatnya? Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kan apapun kita tuh perlu sabar. Ngaji itu perlu sabar. Belajar tuh perlu sabar. Hidup tuh perlu sabar. Ketika miskin perlu sabar. Ketika kaya pun perlu sabar. Kadang kan orang tuh menganggap kalau sabar itu kalau lagi miskin baru sabar. Ya, ketika kaya pun harus sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam hal kalau punya aset harta banyak, sabar dalam hal membelanjakan harta. Sabar dalam hal menggunakan aset tidak melakukan tabdzir, kemubadiran, kesia-siaan dan lain sebagainya. Nah, siap persiapan berikutnya untuk menuju Baitullah itu ternyata perlu melatih namanya kesabaran. Bagaimana tahan bantingnya jiwa kita, diri kita dengan setiap ujian yang datang itu kesabaran. Makanya kan di sana tuh Syekh Mutawalli Asy'arawi itu pernah mengatakan Makkah fiha apa kata beliau, ya, Makkah itu kata Syekh Mutawalli Asy'arawi di situ ada keagungan. Sementara Madinah itu wal Madinatu fihal jamal, ya. Sementara kota Madinah itu penuh dengan keindahan. Dan hati manusia akan lebih cenderung pada keindahan daripada keagungan. Makanya kita banyak kalau jamaah umroh itu ditanya, ya Ustaz, lebih enak di Madinah ya gitu.
lebih enak kita tinggal di Madinah gitu kan. Madinah itu dia bilang Madinah itu kotanya tenang gitu kan. Beda ketika jamaah mulai memasuki kota Madinah, itu kota Madinah tenang untuk ibadah tuh nyaman khusyuk. Tapi mulailah kita memasuki kota Mekah penuh dengan yang namanya perjuangan. Ketika memasuki kota Mekah penuh dengan nama perjuangan. Dari kontur tanahnya, Ka'bah itu kan berada di lembah. Jadi kalau mau ke Ka'bah biasanya kita turun. Tapi pulang dari Masjidil Haram biasanya kita naik. Dan perjalanannya luar biasa. Ya, kalau di Madinah kan masuk dari pintu A, nanti keluar di pintu A lagi bisa gitu kan. Tapi kalau di Mekah masuk pintu A, keluarnya bisa di mana gitu. Nah, disitulah namanya perlu kesabaran. Terutama tadi di Mekah ya, di Mekah itu kesabarannya ekstra. Kenapa? Karena di Mekah ya, karena yang namanya di Mekah itu melatih yang namanya kesabaran. Maka kesabaran itu bukan hanya dilatih nanti ketika di Mekah, tapi kita juga latih dari sini. Ya, bagaimana kemudian Allah memberikan kita apa kesabaran ya dalam hal ibadah umroh. Ya kan nanti banyak hal yang bisa kita rasakan ya, atau mungkin teman-teman yang pernah umroh gitu kan, itu kan merasakan bagaimana Mekah dan Madinah itu sangat berbeda gitu kan. Nah, maka di sini penting teman-teman berikutnya adalah melatih kesabaran dan juga selain kesabaran melatih kerendahan hati ya, bahwa kita semata-mata semuanya adalah milik Allah. Makanya menarik di dalam Al-Quran ketika Al-Quran mengatakan kota Mekkah itu dengan nama Bakkah ya. Bakkah itu ada yang mengatakan dari kata bakka yabukku, artinya menekan, menekan dada orang-orang yang sombong. Karena ketika orang memasuki Mekah, terutama jamaah haji, kalau memasuki Mekah, ya dia akan memakai kain ihram, yang kain ihram itu pakaiannya sama. Mau dia pejabat, mau dia rakyat jelata, ya, orang biasa, maka pakaiannya ketika di apa di Mekah itu sama. Maka kenapa disebut Mekah? Karena menekan ya apa namanya orang-orang yang kemudian sombong. Bakaya buku. Ada yang mengatakan kalimat Mekah itu diambil dari kata bakayabki yang artinya menangis. Makanya orang kalau memasuki kota Mekah itu dia akan menangis, ya akan menangis. Ketika memasuki kota Mekah atau berpisah dari kota Mekah biasanya akan menangis. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah, maka perlu yang namanya melatih di situ kesabaran. Di dalam hidup ini, terutama ketika kita persiapan untuk berangkat haji dan umroh, itu perlu melatih yang namanya kesabaran. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya di antara persiapan hati untuk menuju Baitullah itu yaitu memperbanyak zikrullah, memperbanyak agar kita selalu ingat kepada Allah dalam setiap kondisi. Jadi kita selalu ingat kepada Allah dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Kenapa? Karena apa namanya? Dawaul qalb, nutrisinya hati, ya. Nutrisinya hati itu dengan zikrullah. Jadi hati kita itu bisa punya nutrisi dengan perbanyak zikir kepada Allah. Eh, Allah menyampaikan contoh begini dalam surah An-Nas. Salah satu di antara sifat syaitan itu al-khannas. Al-khannas itu artinya yang bersembunyi. Jadi syaitan itu begini. Kalau kita sedang zikir kepada Allah, mengingat Allah, setan ini akan bersembunyi. Sebaliknya ketika kita lalai, ya, maka setan akan muncul gitu. Makanya kita kita selalu banyak berzikir itu begitu. Bahkan disebutkan Rasulullah itu selalu berzikir dalam setiap kondisi. Makanya ada ayat Al-Qur'an tuh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
Nah, disebutkan kata Allah dalam Al-Quran di antara ciri ulul albab adalah alladzina yadhkurunallah. Mereka yang selalu berzikir kepada Allah qiyaman dalam posisi berdiri wa qu'udan atau dalam posisi duduk wa ala junubihim bahkan ketika mereka berbaring. Jadi makanya orang Islam itu dianjurkan memperbanyak zikir supaya Allah memudahkan kita untuk bisa berangkat ke Baitullah di antara persiapan hatinya memperbanyak zikrullah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperbanyak diri kita lalai, tidak memperbanyak lalai. Tapi justru sebaliknya kita memperbanyak untuk ingat kepada Allah. Bahkan dalam setiap kesempatan. Karena ada ayat Al-Quran, ya, wadhkurullaha dzikran katsira. Dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, kata Al-Quran di dalam Al-Quran. Nah, ini sangat menarik ya buat kita bahwa di antara persiapan berikutnya teman-teman ya adalah memperbanyak zikir dan tidak kemudian memperbanyak lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, berikutnya teman-teman yang dimuliakan Allah, di antara persiapan hati untuk menuju Baitullah itu, ya, salah satu di antaranya selain memperbanyak zikir, kita harus meyakini bahwa datangnya kita ke Baitullah itu semata-mata karena panggilan dari Allah. Datangnya kita ke Baitullah itu semata-mata karena panggilan Allah. Maka dalam umroh ini kan suka ada orang bilang begini, bukan umroh itu bukan karena mampu, tapi karena diundang Allah, kemudian Allah mampukan kita. Maka umroh ini bukan hanya buat orang kaya. Haji umroh ini bukan hanya buat orang kaya, tapi orang yang kemudian dipanggil oleh Allah. Ya, saya baca-baca berita di haji ya, di haji ini kan ada orang-orang yang kemudian bisa berangkat ibadah haji, padahal dari sisi kehidupannya kayaknya hidupnya sangat-sangat terbatas gitu. Kayaknya hidupnya sangat-sangat terbatas, bahkan ada nenek-nenek yang nabung bertahun-tahun demi bisa berangkat ibadah haji dan umroh katanya gitu. Bisa berangkat ibadah haji dan umroh. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Bahkan ada hari ini mungkin orang-orang kaya, uangnya cukup, asetnya banyak, tapi juga belum terpanggil, ya. Makanya bukan karena mampu, tapi Allah lah memampukan orang yang terpanggil. Nah, maka kita harus meyakini ada orang yang sudah berangkat siap, visanya siap, sudah di bandara. Tapi kalau Allah gak manggil, akhirnya batal keberangkatannya. Ya. Atau juga saya melihat ada fenomena begini. Orang sudah datang ke Mekah dan Madinah, tapi sebetulnya gak dipanggil Allah. Apa buktinya? Ada beberapa jamaah ketika nyampe di Mekah, di Madinah, dia bilang, aduh Ustaz, saya ini capek. Ya, kayaknya sholat milih di hotel aja daripada ke masjid. Akhirnya, selama 4 hari di Madinah misalkan, 4 hari di Mekah, ya, ternyata lebih banyak sholat di hotelnya daripada di masjid. Ya. Nah, orang seperti ini seakan-akan dia sudah datang ke Mekah dan Madinah, tapi sebetulnya tidak diundang oleh Allah. Sebetulnya tidak dipanggil sama Allah. Ya. Jadi jadilah kita itu orang yang terpanggil dan dipanggil sama Allah ya, untuk menunaikan ibadah apa? Haji dan umrah tadi. Nah, terakhir, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. eh di antara persiapan hati untuk menuju ke Baitullah, ya, asar atau daripada dampak umroh itu yang terakhir adalah kita berubah jadi manusia yang baru, manusia yang jauh lebih baik. Maka disebutkan, ya, kunci umroh itu mabrur, umroh itu makbul, diterima, mabrur, mendapatkan kebaikan. Nah, itu bukan ketika di tanah sucinya, tapi ketika kita melihat bagaimana perilaku dan perbuatan kita pasca pulang dari umroh.
setelah pulang dari tanah suci. Kalau ternyata setelah pulang dari tanah suci kita menjadi manusia yang lebih baik, ya, maka berarti ibadah kita mabrur. Dan niatkan memang ketika berangkat umroh itu berubah menjadi manusia yang lebih baik. Jangan justru sebaliknya, makin jahat, bukan. Tapi justru berusahalah jadi manusia yang baik, ya, yang terbaik. Yang misalkan biasanya kalau laki-laki jarang sholat berjamaah ke masjid, setelah umroh maka jadi rajin. Biasanya jarang infak sedekah, setelah umroh makin rajin infak sedekahnya, dan lain sebagainya. Ya, menjadi lebih baik. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, ini sebagai motivasi buat kita. Mudah-mudahan yang sudah umroh diundang kembali oleh Allah untuk bisa berangkat umroh. Yang belum berangkat umroh atau haji, semoga Allah bisa berikan kesempatan untuk bisa berangkat haji atau umroh ke Baitullah. Dan tentu hakikatnya kita datang ke Baitullah itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke MC, ya. Mungkin setelah ini ada pertanyaan dan diskusi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu khairan katsir, Ustaz. Kita telah menyimak bersama-sama pemaparan ilmu dari guru kita, Ustadz Samsam Nur Hidayat Hafizahullah, dalam rangka hari kedua Madrasah Series menyambut Dzulhijjah ini. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pengingat bagi hati kita, dan menjadi sebab bertambahnya semangat kita dalam menyambut hari-hari yang agung di bulan Dzulhijjah. Terdapat beberapa poin yang saya catat untuk persiapan haji menuju Baitullah. Yang pertama yaitu meluruskan niat dalam rangka taqarrub dan mencari ridha Allah. An-niyatu mizanul a'mal. Niat merupakan barometer dari amal. Yang kedua yaitu menyucikan jiwa dengan memperbanyak taubat. Maka syarat taubat itu ada tiga. Satu, menyesal. Dua, mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tiga, berkomitmen untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Jika berkaitan dengan hakul adami atau berkaitan dengan manusia, maka mintalah halal atau segera selesaikan dengan yang bersangkutan. Yang ketiga, menguatkan doa sehingga kita selalu terpaut pada Baitullah. Bagi yang terlewat, boleh dicatat kembali mungkin doanya. Salah satu doa untuk menuju Baitullah. Allahumma rzuqna ziyadata ziyarata baitikal haram bi ahsani hal. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesempatan mengunjungi Baitullah dalam keadaan yang terbaik. Yang keempat, melatih diri dengan kesabaran. Sabar yaitu habsun nafsi ala man illah, yaitu menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melakukan amalan sunnah dengan menzalimi orang lain, sikut sana, sikut sini, ya. Allahumma sabirin, maka Allah bersama orang-orang yang sabar. Buat yang memiliki kesabaran setipis tisu, ini, yuk kita tebelin lagi sabarnya ya. Masya Allah, kita bersama-sama juga selain sabar, yaitu kita juga melatih untuk kerendahan hati kita bersama-sama menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu memperbanyak zikrullah. Dalam setiap kondisi selalu ingat Allah, nutrisi hati dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Adapun ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ataupun berbaring, selalu ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, meyakini datangnya kita ke Baitullah semata-mata karena panggilan Allah. Ya. Umroh dan haji itu bukan untuk yang mampu, tapi untuk yang dimampukan oleh Allah. Semoga kita semua peserta Madrasah Series ini dimampukan atau diundang oleh Allah untuk mengunjungi Baitullah sesegera mungkin di waktu yang tepat. Amin. Juga selanjutnya, berubahlah menjadi manusia yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa minal khasirin. Barang siapa yang harinya lebih buruk dari hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah. Tayyib.
itulah poin-poin yang kita catat bersama-sama bagi peserta atau jamaah yang ingin bertanya langsung atau melalui chat Zoom, dipersilahkan. Bagi jamaah ada yang bertanya, silakan boleh di raise hand dulu untuk diaktifkan mikrofonnya atau melalui chat dari Zoom ini. Baik, Insya Allah. Kita tunggu beberapa menit, Ustadz, izin. Iya, silakan. Ya, masih mengawang-awang, masih mencerna-cerna kita kira-kira apa nih yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Samsam gitu. Insya Allah. Ustadz Samsam kesibukannya apa dalam waktu dekat ini, Ustadz? Sibuk ada ngajar di sekolah. Oh, ngajar di sekolah, masih aktif mengajar, Ustadz ya. Alhamdulillah. Mengisi kajian-kajian. Kajian-kajian Ustadz di daerah masjid-masjid daerah sini, Ustadz ya. Di Bogor ya, banyak kan di Bogor. Banyak kan di Bogor ya, Ustadz. Insya Allah. Insya Allah. Boleh, Ustadz, main-main ke kantor kami. Insya Allah. Kantornya di mana kantornya? Kantornya di Dr. Semeru, Ustadz. Jalan Dr. Semeru di depan Marzuki Mahdi, seberang Marzuki Mahdi. Oh, oh, Masya Allah. Ya, ya, Insya Allah. Kemarin juga ada Ustadz Randy main sini, Randy Ramdhani Oh main iya, juga Masya sini, Allah. ya, Insya Allah. Saya dapat Alhamdulillah. info dari beliau bahwa ada Ustadz Samsam nih untuk isi kajian. Oh, wah, Masya Allah. Gitu, Siap, Ustadz. siap. Insya Allah. Baik, bagi peserta Zoom yang ingin bertanya, silakan. Persiapan hati menuju Baitullah ini ada yang saya yakin ada yang memiliki eh, niat untuk umroh dan haji. Pasti setiap Muslim itu ingin umroh dan berhaji. Bagi yang sudah umroh pasti ingin diundang kembali, dan yang belum pasti ingin berangkat ke sana. Peserta Zoom kita juga ada dari alumni-alumni Binbas, ada dari alumni Binbas, ada juga dari apa namanya karyawan dari Hmm, GCS Group juga, di bawah naungan Masya GCS Allah. Group ya. Dari ada juga dari random ya, dari eh, Instagram, dari TikTok, dari Hmm, YouTube, dari apa, dari WhatsApp, nah, dan lain Masya Allah. sebagainya. Insya Allah, mudah-mudahan hari kedua, Ustadz, Insya Allah sampai hari keempat, Full ya? Tiap hari Insya ya? Allah Tiap malam ya? tiap hari. Iya, Masya Allah. Insya Allah, Ustadz. Bagus. Baik, Bagus. kita tunggu mungkin 1 menit lagi. Jika ada yang ingin bertanya, silakan by chat Zoom atau di raise hand untuk kita buka mikrofonnya. Baik, ada yang ingin bertanya atau di raise hand kita lihat dulu. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, Ustaz. Sudah paham sepertinya. Sudah paham semua, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau begitu, izin untuk memperkenalkan sedikit tentang Binbas, Ustaz. Iya, silakan. Baik.
Binbas Tour and Travel dengan slogan wisata hati ikuti jejak Nabi. Silakan di next. Kami memiliki kebijakan mutu. Ada 5 kebijakan mutu kami, yaitu hotel yang strategis di area masjid, ring 1 dan ring 2, insya Allah bisa ditempuh dengan berjalan kaki, tidak menggunakan shuttle, ya, di area Al-Haram, baik di Nabawi ataupun di Masjidil Haram, insya Allah. Kami berkomitmen untuk melayani dengan maksimal, yaitu dengan membatasi jamaah di 25 jamaah setiap keberangkatan. Jadi bonding terasa lebih dapat dan juga perjalanan lebih nyaman dan eksklusif. Yang kedua yaitu pendekatan sesuai sunnah. Insya Allah pembinaan ibadah dilakukan sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tetap mengedepankan sikap inklusif serta menghargai keberagaman mazhab dan manhaj di kalangan jamaah. Yang keempat, tim profesional dan amanah. Kami juga memiliki slogan Umrah Ramah Anak dan Lansia. Karenanya kami menghadirkan pendampingan yang lebih intensif dan ritme perjalanan yang lebih nyaman agar setiap keluarga dan juga anak-anak dapat bantuan prioritas selama perjalanan ibadah umrah. Yaitu yang kelima, komitmen pelayanan terstruktur. Kami berkomitmen memiliki pelayanan yang sepenuh hati dan kami akan memberikan kompensasi apabila terdapat layanan yang tidak sesuai dengan akad atau kesepakatan awal. Ini merupakan list hotel dari Binbas. Kami memiliki 6 paket. Yang pertama itu Nia, setara dengan Bronze. Yang kedua Kausar, Najma, Firdaus, dan Firdaus VIP. Ya, kalau Nia ini serafom dari 23,8, Kausar ini serafomnya dari 30 jutaan, Najma serafom dari 36 juta, Firdaus dari 44 jutaan, dan Firdaus VIP dari 50 juta sampai dengan request tertentu. Kami akan sesuaikan. Berikut listis hotel yang ada di Makkah dan juga Madinah bisa dilihat dan juga dibaca dengan saksama. Jarak tempuh itu 8 menit, 10 menit itu dari hotel ke pelataran masjid, baik ke Madinah ataupun ke Masjidil Haram. Insya Allah bisa ditempuh dengan jalan kaki semua karena komitmen kami, hotel kami di ring 1 dan ring 2. Insya Allah. Baik, dilanjut. Kami juga bekerja sama dengan BSN dan BSI, Bank Syariah Indonesia dan juga Bank Syariah Nasional dengan menghadirkan sistem pembayaran umroh yang lebih mudah dan terarah. Jadi sistemnya adalah nabung secara bertahap, dipilih paket umroh yang tersedia di awal sesuai akad. Insya Allah kita bisa sama-sama melihat saldo jamaah, baik dari jamaah ataupun pihak travel dengan secara transparan dan aman, tapi tetap dikontrol oleh jamaah itu sendiri untuk aksesnya. Baik, langsung next. Kami selain umroh juga memiliki kegiatan halal tour. Salah satunya halal tour Kazakhstan. Insya Allah dengan land tour package 9.900.000 Ikhwan Fillah bisa mengunjungi Kazakhstan dengan experience yang sangat luar biasa. Di luar tiket pesawat ini ya. Baik, lanjut. Ada juga halal tour 3 negara Asia, ya Singapura, Thailand, dan juga Malaysia. 6 jutaan sudah termasuk dengan tiket pesawat. Plusnya adalah kami rombongan kecil. Jadi jamaah atau peserta tur akan lebih nyaman dan bondingnya terasa. Baik, dilanjut. Ada juga halal tour ke 4 negara stan. Ya. Yang pertama Uzbekistan. Tadi ada sahabat Nabi yang pernah sana, Qasam bin Abbas. Ya. Ada juga Kyrgyzstan, ada Tajikistan, dan juga Kazakhstan dengan 34 jutaan. Insya Allah Bapak Ibu Ikhwan Fillah bisa menikmati 4 negara stan secara seksama. Baik, silakan dilanjut. Ada juga hal tour di Jepang. Insya Allah dengan 21 jutaan, Ikhwan Fillah bisa berangkat ke Jepang di autumn atau di musim gugur di 31 Oktober sekitar segitu insya Allah tidak berubah.
Silakan amankan seat Anda. Baik. Terima kasih jazakallah khairan katsiran. Terima kasih para peserta Madrasah Series yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Ada juga peserta yang dari hari pertama terlihat, ada juga yang baru bergabung. Masya Allah. Silahkan jika ada pertanyaan berkaitan dengan hal tur dan juga umroh bisa ke tour advisor kami yang pertama di 0812 1000 4033 atau ke tour advisor 2 0812 24000 4069. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kami di Binbas Travel dan juga ikuti fanspage kami di Facebook Binbas Travel juga namanya. Juga follow Instagram dan TikTok kami di binbastur.id. Masya Allah. Kita sudah di penghujung acara. Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz ingin sedikit doa Ustadz dari Ustadz agar kita semua dapat berangkat menuju Baitullah sehingga rasa rindu, rasa penasaran kita semua dapat terobati di hari yang kelak. Insya Allah. Tafadhol Ustaz. Baik, mari kita teman-teman sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah agar setiap urusan kita dimudahkan oleh Allah, terutama buat kita yang ada niat berangkat untuk umroh. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma la sahla اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ونبيك المكرم حجا وعمرة بأحسن الحال في كل عام يا الله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ونبيك المكرم حجا وعمرة بأحسن الحال يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة علينا في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas Ustadz dengan sebaik-baik balasan, memberkahi ilmu dan dakwah Ustadz, serta menjadikan setiap nasihat yang disampaikan sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Kami juga mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada seluruh ikhwan fillah yang telah hadir dan menyimak kajian ini hingga selesai. Semoga Allah Azza wa Jalla mencatat langkah dan waktu juga perhatian kita semua sebagai amal yang salih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Izin untuk mengabadikan momen kajian ini, boleh menyalakan kameranya akhi ukhti, tapi jika tidak ingin menyalakan kameranya juga tak apa. Nanti aba-abanya dari Ana begitu nanti dibantu oleh operator kami Mas Anwar. Ada 2 kali sesi foto. Jadi ada 2 kali sesi foto dalam 3 hitungan. Baik, yang pertama, slide pertama, kita sama-sama mengabadikan momen Madrasah Series ini. 1, 2, 3. Baik. Sudah Mas Anwar? Mas selanjutnya 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Anwar. Sebelum majelis ini kita tutup, marilah kita akhiri
dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, kami mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat kekurangan baik dari sisi teknis penyampaian maupun pelayanan kami sebagai panitia. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang berikutnya dengan keadaan iman yang lebih baik dari hari ke hari untuk siap beramal ke depannya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semuanya, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Zoom ini akan kami tutup dalam 10 detik terakhir. 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih.